Mirip batu kepelakar batu menurut buku ini kan, sekali dipasang lari batu itu kan, sekali dipasang jatuh batu. Jadi heran masyarakat itu kan, ngadu lagi sama Datuk Engku Mudo Sangkal tadi kan, tuh batu ini tuh tiap kami pasang tuh dia jatuh lari tuh, tengok Maratu kan. Semulanya masjid ini kosong kan, jadi yang dibangun dulu pada tahun 1881 adalah pasar Kenegering Itiris. Jadi pasarnya di Kampar ini tetap tepi sungai Kampar kan, jalan raya belum elok, mobil pun jarang itu kan. Jadi angkutannya adalah perahu sampan-sampan besar itu kan. Jadi pasar itu didirikan 1881. 10 tahun setelah itu, itulah baru didirikan masjid ini kan. Inilah masjid yang tertua di Kampar yang asli kan, tanpa paku dulu sebatang pun dan tanpa biaya 1 sen pun, secara bergotong royong berturut-turut. Jadi nama pendirinya adalah Datuk Engku Mudo Sangkal, ayahnya orang Tapian di Selatan, namanya Hadim Majid. Di pada satu hari Datuk tuh jalan ke pasar kan, kita penganut Islam, tapi waktu itu tempat ibadah tidak ada kan, apalagi masjid. Di Datuk tuh kuat agama kan, maka dibawalah berunding bermusyawarah tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai membuat masjid. Jadi setelah dapat kesepakatannya, Datuk tuh menengok masjid adalah masjid Demak kan, itulah nengoknya. Jadi Datuk tuh bukan pergi dia ke sana micing aja kan, putus maripatnya. Jadi inilah masjid tertua di Kampar ini kan, tanpa paku dan tanpa biaya, secara bergotong royong ya. Jadi tiap kampung itu dulu mencari kayu ke hutan masing-masing kan, tiangnya sebanyak 40 biji. Kenapa 40 biji kan, maksimal Jumat kan harus 40 pula kan. Jadi masjid ini didirikan hari Jumat. Waktu itu belum ada orang sholat di masjid, tak ada kan, di rumah masing-masing aja. Jadi waktu mendirikan ini kita kan masih dijajah Belanda. Ada nyonya dengan tuan di sini kan, ingin menyaksikan macam mana orang ini mendirikan. Jadi waktu itu setelah lengkap perkayuannya kan, maka gotong royonglah masyarakat Kenegering Itiris ini pada hari Jumat mendirikan. Sedangkan untuk penghelonya, untuk penariknya adalah tali rotan dulu ya kan, yang seadanya kan. Jadi waktu itu setelah ditarik dihelo sampai 2-3 kali tidak mau naik kan, keras. Jadi orang dulu kan kuat perasaannya. Maka dipanggillah nyonya dengan tuan itu, tuan nyonya ini kalau dipaksa didirikan nanti kita beresiko tinggi, bisa korban jiwa. Lebih elok kita tuan menghindar dari sini supaya kita selamat, masjid ini bisa tegak berdiri kan. Akhirnya tuan dan nyonya itu mengangguk-ngangguk kan, biarlah dibawalah tuan dan nyonya itu ke dalam pasar kan. Setelah terlindung dihelo, alhamdulillah berdirilah masjid. Jadi motifnya waktu itu tidak mau dicampur aduk orang kafir dengan orang Islam. Ya, masalah batu, masjid ini mau didirikan lagi ya, gotong royong masyarakat tuh ke Sungai Kampar cari batu yang besar-besar untuk bentalan tiang tuh kan, bahasa sini kan sondi namanya kan, supaya tiang tuh jangan masuk ke bumi atau laku cepat kan. Sebanyak 40 biji. Jadi waktu itu setelah sampai batu di sini dipasang yang lain-lain, ada masalah kan, aman-aman aja. Tiba mirip batu kepelakar batu menurut buku ini kan, sekali dipasang
lari batu itu kan, sekali dipasang jatuh batunya. Jadi heran masyarakat itu kan, ngadu lagi sama Datuk Engku Budo Sangkal tadi kan, tuh batu ini tuh tiap kami pasang tuh dia jatuh tuh, lari tuh, tengok Datuk kan, asing nih batu nih, diasingkan jangan dipasang. Jadi akhirnya batu nih itulah berpindah-pindah, kadang-kadang jumpa di tengah-tengah masjid di bawah itu kan, dan kadang tempat uduk sini kan. Dulu kan kita kan air kan mengharapkan air hujan kan. Nah terakhir sekali batu tuh masuk dalam sumur tua, lebih kurang 12 tahun kan, itulah Allah berkehendak kan, keluar itu pindah ke dalam yang sekarang kan. Jadi sampai di situ sekarang Datuk kan dulu kan ngomong asingkan batu nih, besok-besoknya ada hasil. Itulah sampai sekarang dijadikan oleh manusia, apa aja penyakit bisa sembuh kalau diizin Allah kan, tapi ya ringan-ringan. Itulah umpamanya bayi kan udah 2-3 tahun kan umurnya, lambat berjalan, tidak ada cacat kan, mandikan sini berdoa gitu, banyak yang berhasil. Dan yang lain-lain, umpamanya kita panas dalam kan, ambil air itu kan setengah gelas diminum mau tidur atau bangun tidur kan, berselawat berdoa juga kan. Itulah khasiatnya batu kan. Pendirinya tadi kan Datuk Engku Budo Sangkal, sudah itu arsiteknya adalah Burhanuddin. Itu ada lagi nama-nama yang lain kan, 4 kepala tukang. Jadi tiap-tiap kepala tukang tuh bikin ukiran ini kan di depan kita nih. Jadi ukiran tuh ada motifnya, umpama kan bunga manggis kan, kalau kita tengok di luar kan 5 kan, coba dikupas pasti 5. Jadi untuk kita tuh kan apa yang terucap sesuai dengan hati. Yang kedua ada pula apa kan, bunga matahari kan. Itulah matahari kan, kalau tak ada matahari kan malam terus kan. Itulah gunanya kan, gelap ini selama-lama. Itulah contoh ukiran. Jadi orang dulu bikin ukiran bukan sembarangan, ada motifnya. Gini apa kan keunikannya kan, secara bergotong royong kan masyarakat tuh cari kayu ke hutan kan. Jadi orang kampung tuh pergi ke hutan cari kayu tuh ada kan, ada sudah tuh didekat sama-sama kan. Setelah didekat kayu itu menghilang, inilah satu kan hilang. Heran lah masyarakat tuh kan, pulang lagi ke sini ngadu sama Datuk Engku Budo Sangkal tuh, kemarin kami tuh udah pergi tuh kayu tuh ada, setelah kami dekat tuh kayu tuh menghilang tuh. Baca sama Datuk tuh subhanallah kan. Jadi cara mendapatnya, pergilah Datuk tuh sama masyarakat esok-esoknya kan, sampai lepas kayu itu diambilnya pemuda satu, disuruh azan kan, sudah itu bermunajat Datuk tuh, timbullah kayu nih, itulah baru bisa ditebang. Jadi ini desa apa nih, Tanjung Belik kan, yang ini itulah kisahnya kan. Kayu itu kan hilang, bukan semua yang hilang kan, 1, 2. Jadi yang ada apa tuh keunikan itu kan hilang kan. Inilah tanda kan. Kalau orang datang sini, Pak mana tiang yang hilang, bukan tiang, kayu di hutan kemarin.